Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pagi ini kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki mengisi ibadah Ramadan kita dengan amalan-amalan yang semakin menguatkan kualitas ibadah saum kita. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Tak terasa kita sekarang sudah hari ke-12. Bukan, kalau hari yang lain mah salah diem aja gitu. Di bulan Sya'ban itu sudah tanggal 15 saya bilang alhamdulillah udah hari ke-11, pada diem aja, nggak ada yang protes. Sya'ban mah sekarang mah ini hari 15 bari molotot juga. Biasa we atuh 15 gitu. Ustaz, 15. Ya kebayang gitu kalau ngomong ke suaminya tuh kayak apa gitu. Ke suami orang aja 15 biasa 15. Jadi ini adalah hari ke-seberapa? Ke-15. Ibu bapak, kenapa Anda kalau Ramadan itu sepertinya menghitung hari? Enggak, saya nanya, kenapa kalau Ramadan ibu bapak seperti menghitung hari? Hari ke-1, kedua, ya Allah ya teh ke-15. Kenapa? THR, lebaran, bikin kue. Sebenarnya bukan itu. Saya yakin Anda menghitung hari itu karena nggak mau ada satu hari pun lewat kecuali ingin ibadah yang maksimal. Itu jawaban yang paling elegan. Kenapa menghitung hari lebaran? Kenapa menghitung hari THR? Coba jawaban-jawaban itu dibenerin ya gitu. Itu jawaban yang apa ya, yang terlalu sederhana gitu. Kenapa Bu menghitung hari? Ih Ari Pak Aam, aku mah nggak mau ada satu hari yang terlewatkan kecuali aku isi dengan ibadah dan takorub. Kan elegan gitu. Makanya aku teh hitung hari per hari karena nggak mau ada yang terlewat gitu. Ibu mah gitunya. Wallahu a'lam. Ya, ibu bapak, hari ini kita akan membahas tentang apa Bu judulnya Bu? Apa? Meraih malam kemuliaan. Ya, kita tahu bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir, walaupun ini hari ke-15, tapi kan kita harus punya ilmu persiapan menghadapi 10 hari terakhir itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, kalau saya identifikasi gitu ya, di 10 hari terakhir itu Nabi melakukan 3 hal besar. Apa Bu? 3 hal besar. 1, lebih serius dalam ibadah. Itu nomor 1. Ya, nanti Bapak Ibu di 10 hari terakhir itu kita harus lebih serius. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu, sangat bersungguh-sungguh
fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairi, melebihi kesungguh-sungguhan di malam-malam sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau mau dicatat, catat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Muslim nih ya. Rasulullah, apa mau Arabnya? Mau didiktekan Arabnya? Kana, sudah ditulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yajtahidu. Kalah kak ting arolohok gitu. Ya, ya. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu sebelumnya. Melebihi kesungguhan beliau di waktu sebelumnya. Di sebelumnya teh kan di hari 1, 2 dan 10 hari terakhir itu lebih bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang beliau tingkatkan? Nah, ini dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Idza dakhalal asyru, bila masuk hari ke-10, syadda mi'zarahu, beliau mengikat tali pinggangnya. Jadi apa? Menguatkan. Kayak bapak mun disarungnya, ya, disarung ek mudag hayam. Gitu Pak? Bapak teh ek mudag hayam. Ker kalah kalum. Supaya apa Pak? Supaya tidak merosot kan? Nah, syadda mi'zarahu itu dikuatkan. Nah, gitu. Ya. Atau syadda mi'zarahu itu kalau misalnya kita mau mengangkat sesuatu, ya. Nah, itu namanya syadda mi'zarahu. Ya, syadda mi'zarahu. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam dengan ibadah, ya, menghidupkan malam dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ibadah. Nah, ini di 10 hari terakhir. Jadi Nabi itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhalal asyru, bila masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Apa tadi syadda mi'zarahu? Nah, mengikat tali pinggangnya. Maksudnya, wah, siap-siap. Mengencangkan, ya, menguatkan. Ahya lailahu, mengisi malam dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, bangunkan juga keluarganya. Jadi memang kita tuh ibadah jangan soleh sendirian Pak. Jadi bapak teh istri teh tidur baik kebluk antep ame teh asup surga biar tengagokan di surga teh. Jeung aya istri deh, aya bidadari jadi bermasalah deh. Kan antep sina tidur. Tah bapak bangunin, mah. Ini 10 hari terakhir mah gitu. Atau sebaliknya, istri bangunin, ayah ini 10 hari terakhir kita sungguh-sungguh gitu ya. Ayah bapak-bapak, ayah ayo ini 10 hari terakhir titip doa weh. Bariknya ayah mah titip doa weh. Sebaik-baik wanita adalah yang membawa surga pada suaminya. Barik. Nah, jadi kalau kita bicara 10 hari terakhir, pertama semakin bersemangat, lebih serius, ya, lebih serius. Di beberapa masjid kan banyak yang mengumumkan kehilangan orang ya.
ya, telah hilang jamaah kami ya, yang biasa hadir. Jadi banyak pengurus masjid yang mengumumkan kehilangan jamaah. Barangkali ada yang mau menemukan, silahkan bawa lagi ke masjid. Karena masjid kami yang tadinya penuh, ini sudah mulai berkurang 3/4. Kami kehilangan 1/4 jamaah. Siapa yang menemukannya harap dibawa ke masjid. Nah, ya. Jadi sekarang ini masjid sudah mulai ya agak melebar gitu ya. Ayah cepet atuh ke masjid, bisa ke bagian kosong mama, ayo nama. Kalem mun awal-awal tak ayah teh begitu tuh kudu cepet-cepet kalau ingin di baris kedua, baris ketiga, apalagi baris ke-1 sebelum adzan teh ayah teh kudu harus sudah di sana. Nah ayah santai kosong mama, ayo nama gitu, kalem gitu. DKMG bingung kamarana ya jamaah. Nah gitu ya. Pertama kali saya ceramah di sini di bulan Ramadan kan Jumat pertama Ramadan. Kan Ramadan hari Kamis. Iya. Hari pertama ya. Kakak pinuh itu. Bapak-bapak pinuh. Kenapa? Karena waktu itu libur tangsok suudon. Anda maki, bapak-bapak tadinya di sini penuh, di sini. Kenapa sekarang enggak? Ayo nama damel. Karena waktu itu 1 Ramadan ada libur. Mata pinuh. Jadi orang teh jangan suudon. Bapak-bapak tan lemah iman. Hari waktu awal Ramadan, iyo masjid segitu penuh. Ya itu hari libur. Mari biasakan untuk selalu berpikir positif. Toh diri teh pinuh tahun. Bapak-bapak mah da insapna sekudung. Karena waktu itu mah hari libur kan gitu, ya. Ibu-ibu juga kan banyak teteh-teteh yang bekerja juga akhirnya ikut gitu. Jadi di sini agak sedikit berkurang, nggak sepadat waktu hari pertama Ramadan karena ini hari kerja gitu. Hari waktu itu mah hari libur ya. Saya lagi cerita apa Bu? Serius dalam beribadah. Anda mah kalau ditanya teh lupa we judul teh. Saya lagi bicara apa? Apa ya? Nah, saya lihat di 10 hari terakhir itu satu Nabi lebih serius. Yang serius itu bukan beliau saja, aiqadha ahlahu, keluarganya diajak. Dan ini isyarat Bapak Ibu, memang ini teh nggak gampang ya. Kita kompak dalam ketaatan kepada Allah tuh bukan hal gampang. Saya tahu di sini banyak ibu-ibu yang ahli ibadah ya, ahli pengajian, tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, duha rajin. Tapi suaminya mah ya begitulah. Ayat tadi dia nggak usah curcol, cuma Anda makin ayat tuh, ayo jangan ngangkat tangan, nggak usah. Jadi saya tahu ayat tuh, ayo langsung, nggak usah ngangkat tangan. Ada, tapi ada juga Bu suami nanu soleh ya, ahli ibadah, tekun ibadah, dosa maksiat dijauhi, istrina nu susah ya. Ayah Pak di dia Pak. Tak, Bapak mah santun, kieu gitu. Kan nah, ayah Pak langsung. Ada ibu mah, ayah Bu, ayah. Jadi beda Pak. Jadi kalau ibu mah meni langsung, ayah. Ada Bapak mah, ada Pak. Nah gitu. Jadi itu kearifan, senyum kearifan tuh yang tadi gitu. Itu senyum kearifan. Itulah kadang laki-laki itu dalam hal tertentu suka lebih bijak daripada perempuan. Dalam hal tertentu kan gitu. Nah, ada yang suamina soleh, istrina soleh, anaknya susah diajak. Itulah hidup Pak. Hidup mah nggak ada yang ideal gitu. Punya istri soleh, ya Pak,
anak susah sekali gitu. Anak saroleh, istri rudet pisan gitu. Mun aya di bumi teh Pak rudet, matak mun istri kamana teh atoh bapak teh kan gitu. Ayah mama mau ke pangosan sok ngaos sabun di rumah teh rudet. Kok mau barudak mah iya mama harus rajin ngaji mama teh. Nah tak begitu ibu na ngaji, nah anak jeung bapak teh ngobrol asik. Tamun eueuh si mama sok enak pap ngobrol teh. Nah, begitu ibu na pulang arasup ka kamar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya teh khawatir gitu sih sebenarnya. Nah, tapi di sini mah ya. Artinya Nabi mengatakan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, kemudian beliau ahya lailahu, banyak mengisi malam dengan ibadah itu memang tidak sendirian, tapi dihidupkan keluarganya. Karena Bu, kenikmatan tertinggi itu saat kita masuk surga dengan keluarga. Itu coba lihat di surat Ar-Ra'du. Coba surat Ar-Ra'du ayat 23, surat ke-13 ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbadar. Betul 2324 itu. Nah, coba perhatikan. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman sholaha min abaihim. Juga orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, ayah ibu mereka, pasangan hidup mereka, dan anak cucu mereka. Jadi mereka waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga tidak sendirian. Masuk surga juga ayah ibunya, kakek neneknya, pasangan hidupnya, anak cucunya ngumpul tah di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat masuk ke semua pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat wahai kalian ahli surga, kalian bisa kumpul di surga dengan keluarga bima sobartum, karena waktu di dunia kalian semua sabar. Nah Bapak Ibu, jadi kita teh ngajak anak untuk ibadah kudu sabar, ngajak pasangan hidup Pak kudu sabar. Semoga dengan kesabaran kita ngajak dalam kebaikan, kita bisa berkumpul lagi di dalam surga. Amin. Makanya rumah tangga yang hebat, orang suka bilang yang dipisahkan dengan kematian. Bukan. Rumah tangga yang hebat yang dipersatukan dalam surga. Itu kan orang suka bilang rumah tangganya hebat sekali, yang memisahkan mereka kematian. Saya ralat, saya bilang bukan begitu. Rumah tangga dan keluarga yang hebat yang bertemu di surga, bukan yang diputus dengan kematian. Karena kalau diputus dengan kematian mah Bapak kan bisa nikah lagi. Pak, lihat ke sini Bapak. Jadi nggak usah lihat kaditu, ke sini. Kan kalau kan ayah nusian bernanya, nggak usah dah kita ngobrol tentang agama. Jadi kalau orang bilang bahwa rumah tangga hebat itu yang dipisahkan dengan kematian, bukan. Karena kalau kematian mah bukan ujung Pak, tapi bertemu di surga. Maaf ya Pak ya, kalau istri Bapak meninggal, Bapak nggak usah ragu untuk nikah lagi. Nggak usah sok setia, aku mah sampai mati nggak akan nikah lagi, aku nggak akan menyakiti istriku. No, nggak usah. Kan istri Bapak mah udah tenang di sisi Allah. Bapak cari ketenangan lain dengan istri baru. Ibu juga begitu. Kalau suami ibu meninggal, ibu jangan gini,
aku mah sampai mati nggak akan nikah lagi. Nggak boleh. Ibu misalnya suaminya meninggal, ya, ibu suaminya meninggal, teteh gimana? Teteh mah kalau sampai meninggal tidak ada jodoh lagi, nggak apa-apa. Ada jodoh lagi, alhamdulillah ku teteh akan diterima dengan lapang hati. Itu yang benar. Teteh pada nikah lagi, moal atuh karunya si papa. Aku mah tidak akan berkhianat kepada almarhum suamiku. Saha nu khianat? Bu, saya teh lagi cerita kebenaran, bukan bicara perasaan. Urusan nanti ibu mengatakan suami udah meninggal, ibu nikah lagi nggak ya? Aku mah biar menikmati kesendirian aja sekarang sampai akhir hayat. Aku mah ingin udahlah nimbang cucu, gendong cucu. Kayaknya aku nikmatnya begini. Ya nggak apa-apa, tapi jangan gini. Enggak, aku nggak mau mengkhianati. Bari kieu teh, aku nggak mau mengkhianati almarhum. Eta mah lebay. Aku nggak. Jadi yang salah itu menggunakan kata-kata aku nggak mau mengkhianati suamiku, kan mau cerik gitu, tekod. Itu biasa, we. Ya, aku mau menikmati saja kesendirian. Kenapa gitu? Ya udahlah, aku kan sudah ibadah dengan suamiku sekian puluh tahun. Umurku udah segini, udah aku menikmati kesendirian aja, nanti dengan cucu, dengan anak-anak. Ya nggak apa-apa, itu mah your choice, pilihan Anda. Tapi ingat jangan lebay. Aku nggak mau masuk aya nu lebay gitu. Bisa nanti aku teh kagum, enggak? Aku mah, Ustadz, saya teh nggak mau mengkhianati almarhum suami aku. Dan hati akunya, ini lebay tuh mengkhianati, gitu. Bapak gitu, tapi dah bapak mah geus teu kudu diajarkeun deui lah. Bapak mah teu diajarkeun deui. Nah. Kembali ke pembicaraan utama. Apa pembicaraannya? Ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Tujuannya supaya kita bersama dalam surga gitu. Jadi rumah tangga yang hebat bukan yang diputus dengan kematian, tapi yang bisa bersatu di dalam surga. Yang unik aya ibu-ibu, Pak. Ustadz, suami saya almarhum teh soleh. Mudah-mudahan suami saya masuk surga karena suami saya teh soleh pisan. Qadarullah Ustadz, saya teh nikah lagi. Nu sekarang juga soleh pisan. Saya teh bingung, kayak di surga kumaha Ustadz nih. Ya kalau almarhum suami saya masuk surga, terus nu kayak gitu, engke saya di sana gimana Ustadz? Kan nggak boleh poliandri. Cek saya teh, Bu, engke lah obrolkeun di ditu. Ya udah aja kita ngobrol di sana. Kurang musyawarahkeun. Ya aku juga nggak bisa jawab. Kieu cenah, atuh paham, aku teh serius. Aku teh serius juga, cik aku teh. Dah saya juga tidak berwenang untuk mengatakan, udahlah ibu dengan yang pertama, nggak bisa kan. Eta mah kuasa pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jeung nanya ke Ustadz Aam atuh. Udah saya jawab gitu teh, keke. Ustadz atuh cenah aku teh serius nanya teh. Ibu, aku jawab serius, cik aku teh. Ya enggak, nyecek saya teh, engke we obrolin di sana. Ya aku juga nggak tahu atuh Bu, cek saya teh. Nu penting mah sekarang ibu jadi wanita soleha untuk suami ibu yang sekarang. Ya. Urusan ibu mikirin suami almarhum, ya udahlah, nantilah di sana diobrolkan gitu. Terus ku saya teh diheureyan, ya paling meureunnan suami ibu almarhum dengan bidadari. Ih, ongkot hayang dijawab. Dijawab ya mungkin dengan bidadari, ibu dengan yang sekarang, suami ibu dengan bidadari. Kumaha tah atasan. Iya kekeh yang dua nana gitu kan. Tas we ya. Kita balik ke yang tadi. Ya, Ramadan itu
bulan konsolidasi keluarga memang, ya. Makanya ada kalimat aiqadha ahlahu itu bulan konsolidasi. Nah makanya Pak Bu, Ramadan tuh keluarga kita tuh diharapkan makin solid gitu loh. Kayak begini, kita kan suka tarawih ya. Sebenarnya tarawih itu sendirian juga nggak apa-apa tarawih aslinya ya, tidak harus di masjid, enggak, apalagi ibu-ibu gitu kan. Tetap tempat sholat terbaik bagi ibu-ibu mah rumahnya, boro-boro sholat sunnah, sholat wajib saja rumahnya gitu kan. Nah Nabi menganjurkan ibu-ibu datang sholat berjamaah itu untuk Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan wanita men saja untuk Idul Fitrinya boleh datang ke lapangan tapi tidak sholat, cuma dengerin tausiah saja, boleh Bu. Nah hanya masalahnya kalau ibu punya anak, ingin mengenalkan anak itu suatu keberagamaan Bapak, akhirnya tiap taraweh bawa anak ke masjid. Itu berarti ada unsur membiasakan, memberikan pengalaman. Karena prinsipnya dalam mendidik anak itu beri pengalaman, ya. Mata sok kasihan saya mah anak-anak nu bapana taraka masjid. Jadi si anak itu tidak punya pengalaman ke masjid. Sok kebayang tuh, ya. Anak itu nggak punya pengalaman ke masjid tuh gimana? Kenapa? Karena tidak ada figur yang membawa ke masjid gitu loh. Nah, ya. Itu sebenarnya kasihan kalau anak-anak yang tidak punya figur ayah yang suka ke masjid. Jadi dia tuh kalaupun ke masjid, dia akan lihat papahnya temen dia pada di masjid, hari papahnya dia nggak ada. Memang sok kasihan sih saya kayaknya, suka kasihan gitu. Tapi aneh, saya aja yang bukan bapakna karunya, ari si bapakna teu karunya ka budakna. Itu yang saya aneh lagi, ya kan? Kebayang tuh Pak? Kan gini, ada anak nih ke masjid, teman-temannya lagi ke masjid, ari teman-temannya mah ketemu tah bapakna, ya. Si Reza ketemu bapaknya, ya kan gitu. Si Ridwan ketemu bapaknya, ya kan gitu. Nah, siapa lagi? Ujang ketemu bapakna. Ari dia mah nggak ada bapakna teh. Bapakna ada di rumah. Saya teh sok katingali, saya teh sedih gitu. Lihat anak ya datang ke masjid tapi nggak ada figur bapak gitu. Yang lebih sedih lagi, bapak nama anaknya gitu teh nggak sedih. Itu yang paling parah. Gitu loh Bu, ya. Nah jadi Ramadan itu memang bulan konsolidasi keluarga, tarawih lah ya, berbuka. Nah makanya bapak-bapak, saya mah lebih menganjurkan Anda tuh lebih banyak buka di rumah daripada buka bersama di luar rumah, kecuali buka bersamanya dengan keluarga. Kecuali ya kalau anak-anak kita masih relatif kecil-kecil nih, adik-adikku tercinta nih, ya prioritaskan tuh buka dengan keluarga. Lain lagi kalau anak saya kan udah pada gede Bu, ya, ya, yang dua udah berkeluarga, jarang kita kumpul kecuali weekend saja. Yang di rumah tinggal si bungsu, kuliah, lagi skripsi. Nah tadi budak teh sok kekerelesan deh. Masih di kampus lah, masih di situ lah, masih di inilah, ya kan gitu. Tapi kalau anak kita waktu masih kecil-kecil, selalu buka itu di rumah. Di rumah. Kenapa? Ya itu, membangun kebersamaan. Ayah bapak-bapak, tiap hari bukber. Jadi dia mah di rumah nanti cuma minggu. Di Senin nepi ka Sabtu, ayah di mana? Bukber dengan teman-teman SMA. Ayah bukber dengan teman-teman di kantor. Ayah gimana? Bukber dengan teman-teman pemain voli. Ayah mah bukberkan dulu ayah itu anggota Paskibra. Gitu. Istrinya sama gitu. Mama kemana? Mama bukber dengan teman-teman yang cheerleaders. Karena kan si istrinya teh dulu anggota cheerleaders. Tahu nggak cheerleaders? Anu luncat plong plak gitu. Ayat deh istri bapak anu jadi ayeuna badak dulu mah tipis badanna teh.
Kan ari Cilides mah kudu tipis badanna, udah diangkat. Kan gitu kan. Nah, kabayang tuh. Istrina ngaji teh jadi anak teh sering jeung pembantu berbuka teh. Nah itu sedih, Pak. Jadi Nabi menggunakan kata aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini artinya jangan main-main bahwa Ramadan itu bulan konsolidasi keluarga. Disolidkannya itu dengan ibadah. Gitu, ya. Nah, sebagai tambahan saja, ending dari konsolidasi keluarga saat Idul Fitri kan kita suka kumpul-kumpul ya. Ada uwa, bibi, tante, itu disolidkan dengan keluarga besar. Kebayang nggak sama Anda? Ramadan itu mensolidkan keluarga inti. Sampai di 10 hari terakhir itu Nabi syadda mi'zarahu, kemudian ahya lailahu, kemudian aiqadha ahlahu. Beliau lebih serius ibadah, beliau banyak ibadah di malam hari, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama ibadah. Berarti kan itu konsolidasi keluarga inti. Nah begitu Idul Fitri kita silaturahmi dengan keluarga besar, ya gitu. Nah makanya di Indonesia ini unik, ada istilah mudik ya. Di Timur Tengah itu Bu, kalau lebaran tuh aya kemacetan juga di dia. Kan di Indonesia mah kalau lebaran teh dari mulai RT sampai presiden turun tangan, sampai pramuka anu ngatur kan, ayah kan baru dak pramuka kan, iya sok cari di alam dunia ini kayaknya Indonesia deh paling heboh ya, dari mulai RT presiden sampai baru dak pramuka, ih sok ayah kan baru dak pramuka gitu diturunkan. Di satu sisi unik, di sisi lain ya budaya kekeluargaan kita masih bagus gitu. Karena kalau ibu saya itu anak paling gede, jadi kalau saya pulang ke Ciamis, bibi, emang pasti datang ke ibu saya, maka jadi rame gitu di rumah ibu saya teh. Itu tuh hanya bisa dinikmati setahun sekali, sehingga kebersamaan, oh keponakan teh ini udah sampai nggak hafal we namanya, saking banyaknya. Ya kan gitu. Nah paling kalau orang tua gitu anak yang paling gede kayak ibu saya itu paling besar. Jadi bibi uwa bibi paman tuh kan budaya kita tuh ke kakak yang paling gede kan gitu loh. Nah itu. Atau yang orang tuanya masih ada, anak-anaknya kumpul semuanya. Itu kan bagian dari hal yang sangat kita nikmati, dan itu Anda perlu tahu hanya ada di dalam ajaran agama kita. Yang kedua, di 10 hari terakhir itu yang dilakukan oleh Nabi melakukan iktikaf. Nah, iktikaf ini ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di, lalu istri-istri Nabi iktikaf setelah Nabi wafat. Apa maksudnya? Ya saya ulangi ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Aisyah, kana ya'takiful ashral awakhir, adalah Nabi iktikaf di 10 hari terakhir, di 10 hari terakhir. Hatta tawaffahullah, sampai akhirnya Allah mewafatkan beliau. Jadi beliau tuh sampai wafat selalu iktikaf Pak, di 10 hari terakhir. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Nah setelah itu istri-istri Nabi juga iktikaf. Ini ceritanya Bu Pak. Adik-adikku tercinta, kalau Anda masih punya anak yang kecil-kecil ya, maka ngurus anak itu wajib. Anda nggak usah iktikaf. Paham? Ulah ieu mah iktikaf eta budak dititipkeun ka aki jeung ninina. Nepi ka
tipalitek da mamangku jeung anak nate ayat 7 Ari si anak apa mama titipnya bade ka mana bade iktikaf. Jadi sebenarnya iktikaf itu pertama dianjurkan untuk yang sudah kayak yang sudah senior anaknya sudah pada gede gitu loh, kayak saya nih iktikaf ya sudah aman gitu. Nah bapak kalau iktikaf ajak istri bapak kalau bisa, kalau enggak ya bapak sendirian. Ibu kalau suami ibu sudah meninggal iktikaf. Mun suami ibu masih ada dan suami ibu tidak iktikaf, ibu jangan iktikaf. Eta suami jam 3 ngago food jeung salah alamat si GoFood gitu. Kata satpam teh, Pak hari ibu kemana? Iktikaf. Makanya di sini jelas istri-istri Nabi iktikaf setelah Rasulullah wafat. Paham? Nah itu. Jadi sudah tidak ada kewajiban lagi. Atau kalau masih ada kewajiban, ibu bareng iktikafnya dengan bapak. Gitu. Adik-adikku yang masih muda-muda, kalau masih punya anak, udah tahan diri untuk iktikaf. Kecuali Anda ikut program di mana anak-anak juga bisa iktikaf. Itu lain soal. Jadi jangan sampai anak dititip ke panti asuhan karena Anda mau iktikaf dulu. Atau ke orang tua Anda. Jangan. Nah, di percikan iman, insya Allah kita ada iktikaf. Nah, tapi ingat tetap mengikuti aturan-aturan syar'i. Kalau Anda masih muda, ya, suami istri silahkan, ya. Ada anak SMP dibawa udah bisa mandiri, oke. Tapi mun Anda iktikaf mawa bayi jeung balita, kemungkinan kita akan pikir-pikir, karena kita bukan daycare, kan gitu. Mau mawa atuh budak yuk, saya mau iktikaf di PI ada programnya enggak gitu. Teman-teman, Bu, ini bukan daycare. Iya iktikaf. Nah, jadi bapak-bapak yang udah pensiun ya, bawa istrinya itu nikmat loh Pak. Bapak waktu belum pensiun kan jarang bareng sama istri. Bapak tugas ke itu, tugas ke dia, tugas ke dia, kan itu. Nah Pak, iktikaf itu indah kalau bapak sudah pensiun, bawa istri iktikaf. Kan insya Allah udah pensiun, mungkin anak-anak juga udah pada gede, gitu. Gitu ya. Ibu-ibu yang suaminya sudah wafat boleh iktikaf, karena dalam hadis yang tadi saya sampaikan apa katanya, tsumma takafa azwajuhu mim ba'dihi. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, istri Rasul tidak iktikaf. Apa buktinya? Buktinya ini, tsumma takafa, kemudian iktikaflah istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Jadi ibu-ibu yang suaminya sudah tiada, silahkan iktikaf, ya. Jadi nikmati masa kesendirian ibu dengan ibadah. Bapak kalau masih ada istri, ya silahkan ajak istri bapak. Makanya iktikaf itu relatif yang sudah senior, relatif. Yang muda gimana? Boleh kalau dia belum menikah. Belum menikah, masih bujangan, iktikaf, ya bagus, ya, gitu. Nah kalau Anda perempuan, teteh-teteh, kudu minta izin sama orang tua. Ayah, ibu, aku mau iktikaf di Masjid Peradaban Percikan Iman, gitu. Ya. Kumaha masjidnya? Tunjukkan bahwa Masjid Percikan Iman mah standar untuk iktikaf. Bu,
Anda kalau lihat di Percikan Iman mah masjidnya teh standarnya i'tikaf. Jadi puntennya tidak semua masjid itu standar i'tikaf. Ada masjid i'tikaf, wah bu, anduk ngagantung, baju dalam ngagurawil, ya. Numpuk gitu toh, kan nggak enak, nggak enak. Makanya saya ketika membangun Masjid Peradaban tuh sudah memikirkan, konsul dengan arsiteknya, saya mau ada i'tikaf, tapi nanti masjid itu clean, bersih. Jadi alhamdulillah bu, tahun kemarin kita ada i'tikaf, walaupun kemarin itu kan belum maksimal kayak sekarang kan. Tahun kemarin mah masih dibatasi, masih harus pakai masker kan. Jamaah teh udah tadi tarutupan gitu, gitu kan. Nggak perlu pakai masker teh. Sekarang mah kan udah bebas, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, insya Allah bu, rapi, gitu, tertutup, gitu. Jadi kalau ibu-ibu di mezanin tertutup. Ya. Terus kalau masalah anduk segala macam nggak akan kelihatan. Terus kalau anduk ngagantung itu ada tempatnya khusus. Dan kalaupun ngagantung kena matahari, ya. Kan ada yang i'tikaf 10 dinten anduk teges kucel gitu bu. Kan tiap tos ibak wawal, you know what the meaning of wawal? Oh asupkeun karena wadah gitu kan. Jadi gini, tidak semua masjid itu standar i'tikaf, gitu maksud saya. Tidak semua. Nah, kita mengadakan program i'tikaf, tapi memang kita akan tetap memberikan aturan-aturan yang sesuai syariat. Kalau kelihatan ibu muda terus dia masih ada suami, ada anak, ya kita tidak nerima i'tikaf itu. Ya, yang wajib tuh ngurus anak dan salaki ya tuh. Gitu loh bu. Jadi i'tikaf itu satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Afdol 10 hari. Gimana Pak Am? Saya mah karena kerja cuma Sabtu Minggu saja. Ya nggak apa-apa. Ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa melakukan secara utuh, kamu bisa lakukan yang kamu bisa. Bapak dari Senin sampai dengan Jumat bekerja, tapi Sabtu Minggu libur. Aku mau i'tikaf di Sabtu Minggu, boleh, tidak apa-apa. Makanya program kita itu ada program yang full, ada program yang saat libur saja, ada program yang cuma ganjil saja, ya. Hari kedua 1 i'tikaf, hari kedua 2 enggak, hari kedua 3 i'tikaf, boleh, silahkan saja, gitu. Itu i'tikaf ya bu ya. Apa yang dilaksanakan di i'tikaf? Kalau lagi i'tikaf apa? Nah bu, bedanya i'tikaf sendiri dengan i'tikaf ada program. Kalau i'tikaf sendiri mah nggak ada program nih. I'tikaf sendiri, masa di subuh nepi ka maghrib baca Quran terus, liar atuh bu. Golepak, ya kan? Iya, ya kan? Kabayang tuh. Anda mah sajam wae si huruf teges pecah. Ayo tuh kalau baca Quran teh, sampai ngeblank, sampai Quran teh seperti tidak ada tulisannya, saudara-saudara. Pernah nggak? Berarti perjuangan Anda hebat. Saking saya maksakan, biarin saya tunggu ge paksakan. Aneh nate, nah itu luncat di kadi luncat. Lama-lama nggak ada hurufnya, ini gimana? Cuci muka, ayah di huruf teh pak. Nah makanya kalau ikut program i'tikaf tuh kita tuh ada materi-materi. Jadi seperti pesantren bu. Duha kajiannya ini, nanti jam 10 kajiannya ini. Banyak kita sudah siapkan kajian. Bahkan ada kajian cara
memulasara jenazah, mengkafani jenazah tuh gimana, menyolatkan jenazah tuh gimana gitu ya. Nah jadi kita di Percikan Iman tuh programnya padat seperti pesantren gitu. Tapi kalau Anda iktikaf yang sifatnya personal, ya itu ya, maca buku iyo tunduh, maca buku iyo tunduh, maca Quran wae geus liur kan gitu. Jadi kumaha kyo, akhirnya apa, ngambil HP scroll IG ya. Mending kalau scroll IG nate tausiah dah, bukan atuh kalau kan ningali balanyaan. Ya Allah lucu banget ya tas jika ke lebaran alus ya Allah kan gitu. Gitu. Yang paling parah bapak-bapak mah kalau kan nonton TikTok sugante TikTok tausiah, TikTok butak gitek. Masa lagi itikaf atau nonton TikTok? Itu karena tidak terprogram. Jadi Anda kalau itikaf dimanapun yang terprogram ya, lihat program itikaf di sini apa ya, Anda silahkan datang tidur ya, ibadah apa ya silahkan. Nah itu yang kemudian tidak ada program. Nah kalau kita diusahakan seperti pesantren gitu loh, diperbaiki kalau yang bacaannya masih jelek diperbaiki bacaannya ya, yang pokoknya hari jam demi jam itu dilewati, ada waktu istirahat ada, silahkan istirahat ya kan gitu. Nah, oke, itu yang kedua tentang itu. Yang ketiga, kan saya lagi cerita 3 hal besar yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir. Yang pertama, serius dalam beribadah. Yang kedua, yang ketiga, meraih Lailatul Qadar. Ini yang ketiga, meraih Lailatul Qadar. Nah saudara-saudara sekalian, saya yakin teman-teman udah hafal kan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil, sungguh kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Qadar itu artinya kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan? Sebab kalau kita sedang beribadah di malam itu seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 80? Sekitar 83 tahun. Umur kita saja belum tentu nyampe 83 Pak ya. Yang hadir di sini mungkin yang kepala 8 bisa dihitung dengan jari, atau nggak ada nggak yang usianya di atas 80 di sini ya kan ya. Nah Bu, bisa dihitung dengan jari orang yang usianya 80. Kebayang nggak saya ibadah, Anda ibadah, saat terjadi Lailatul Qadar seolah-olah kita ibadah itu 83 tahun non-stop ya. Makanya disebut malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan juga? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun seluruh malaikat, juga malaikat Jibril. Nah, jadi saat itu bumi betul-betul sesak oleh malaikat rahmat yang turun ke bumi untuk memberikan keberkahan kepada orang-orang yang sedang beribadah. Salamun hiya matla'il fajr. Maka sungguh ya, kemuliaan itu, ketenangan itu, kebahagiaan itu terus terjadi sampai terbit fajar. Nah makanya di 10 hari terakhir kita kenapa lebih serius ibadah di malam hari? Terserah mau baca Quran, mau baca buku, mau sholat ya kan gitu, mau zikir, mau wirid. Nah, apalagi di 10 hari terakhir itu ada satu momen, dan itu dirahasiakan, kita tidak tahu kapan momen itu, dimana kalau momen itu terjadi, timing itu terjadi dan kita sedang ibadah, maka khairum min alfi syahr. Jadi sebenarnya kenapa Nabi itu di 10 hari terakhir lebih serius, kenapa Nabi iktikaf? Supaya peluang dapat Lailatul Qadar itu lebih besar lagi gitu ya. Yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, ciri orang dapat Lailatul Qadar gimana ya? Bu, awasnya jangan gini,
cigananya tadi penting orang menang Lailatul Qadar. Kenapa gitu? Ah beda we. Nah, nggak bisa kayak gitu. Itu kepedean Pak. Jadi jangan pernah percaya kepada orang-orang yang ngaku dapat Lailatul Qadar. Ya? Apalagi orang itu orang yang hari-harinya teh tara ibadah. Terus gitu teh, Mama, cigana ayah dapat Lailatul Qadar. Kenapa gitu? Ah beda we penting mah. Tibra sare teh. Oh, apa? Beda. Kan cenah Lailatul Qadar itu turun godaannya banyak. Ayah teh tibra pisan Mama. Cigana mah turun Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar mah tidak ada tandanya, tidak ada isyaratnya, itu dirahasiakan. Tapi para ulama salaf soleh mengatakan orang dapat Lailatul Qadar itu akan kelihatan dari perilaku setelah Ramadan. Bu, kalau ibu tadinya gampang marah, sekarang tuh kok ibu lebih bisa mengendalikan? Ibu biasanya sering kesurupan, kasurupan belanja. Kan yang paling parah di wanita itu kesurupan belanja Pak. Karena kalau kesurupan jin makan bisa dibacakan ayat kursi. Misalnya istri bapak nih kasurupan ku jin, baca we ayat kursi. Falak binas kulhu damai. Coba kasurupan belanja Pak. Ayat kursi teh temampan. Nah, istri bapak, kenapa si mamah teh sekarang mah itu mau beli tas? Enggak, udah ayah, yang di rumah juga udah masih bagus kok. Ih, nah istri aku jadi gitu. Mah, itu tuh kerudung, anu jualan kerudung. Ayah, mamah teh di rumah kerudung teh banyak banget, bahkan ku mamah teh sebagian ek dibagikan. Nggak akan belanja. Kewe kalau udah dibagikan, mamah tinggal sedikit lagi baba maru beli. Mah, uang ku papa udah ditransfer bulan ini. Ayah udah dijakatkan belum? Tumben nanya. Biasanya mah tak gitu, biasanya kan gitu. Nah, istri aku teh jadi berubah gitu, ya kan? Sekarang mah setelah Ramadan teh, ayah kita silaturahmi yuk ke si mama kesini. Nah, ayah mah ngajak. Dulu mah kalau diajak teh, mah silaturahmi. Sok mah dulur ayah, eta mah dulur mama. Jaba ka ujung berung macet, mung sok. Ayeuna mah nah istri saya teh inisiatif gitu. Ah pokoknya mah bapak, istri bapak teh totally berubah aja, ya. Tepati cerewet ya ini mah. Tadi nama kan pidato, kalau bapak pulang dari kantor. Ya ini mah pidato nanti cuma pengantar saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tah kata para ulama salaf itu tanda baik orang dapat Lailatul Qadar. Jadi orang tuh jadi berubah total. Kenapa? Karena Lailatul Qadar mah nggak bisa di aku gitu loh, ya. Aku dapat gitu. Kamu mau ditulis di Instagram, dipoto cahaya. Terima kasih ya Allah. Cahaya Lailatul Qadar sudah masuk dalam jiwa hamba. Berarti hamba dapat keutamaan alfi syahrn, lebih baik dari 1000 bulan. Terima kasih ya Allah. Terus dipoto tah cahaya kan gitu. Cahaya nanti tadi kieukeun, jadi wajah dia difoto aya cahayaan dia tas. Pokoknya kumaha direkayasa kan, ini mah bisa kan direkayasa. Cus di dia teh cahaya bulan purnama. Terus dia manehna. Terus saya tulisan, terima kasih Lailatul Qadar telah menghampiriku ya Allah. Wah, komono gitu mah kan gitu. Justru orang yang dapat Lailatul Qadar mah jadi tambah rendah hati, jadi tambah dermawan, jadi tambah pemaaf ya. Jadi lebih bijaksana gitu. Mana namanya orang dapat kemuliaan masa kelakuannya tidak mulia kan gitu. Jadi 3 hal itu yang paling kelihatan dilakukan oleh Rasul. Serius di 10 hari terakhir, iktikaf bila memungkinkan, dan meningkatkan amalan soleh untuk dapat Lailatul Qadar. Nah pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar hanya turun kepada yang iktikaf? Enggak. Iktikaf itu satu sarana yang paling bagus untuk dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau Anda yang saya tadi ceritakan
ibu Anda masih muda, anak-anak masih kudu diurus, ya kan gitu. Bisa saja Anda dapat Lailatul Qadar walaupun Anda di rumah tidak sedang iktikaf. Ada juga seorang ibu, seorang teteh yang dia tidak iktikaf karena ngurus ibunya yang sakit, nemenin ibunya yang sakit, nyuapin ibunya, mandiin ibunya, ganti popok ibunya karena ibunya sudah berbaring aja. Tengah malam si teteh itu teh ya ngebersihin popok ibunya, ngasih minum, nyuapin. Terjadi Lailatul Qadar, dapat tuh Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak selamanya turun kepada yang iktikaf. Yang tidak iktikaf juga bisa, hanya kalau kita iktikaf berarti peluangnya lebih besar karena kita fokus total untuk ibadah gitu. Kalau kita mengisi ibadah di 10 hari terakhir termasuk ibadah-ibadah sekarang ini, mungkin enggak kita mencapai titik lelah? Mungkin enggak? Justru bukan mungkin, usahakan sampai titik lelah. Karena begini, ada beberapa kelelahan yang bisa menyebabkan cinta Allah itu turun kepada kita. Kalau sudah sampai pada titik lelah, Allah nanti menolong kita, mengampuni kita, ya, dan memberikan keberkahan kepada kita. Nah, ibadah itu kalau sampai titik lelah gitu ya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi yang harus kita cari pertama, lelah dalam ibadah, ya, lelah dalam ibadah. Dari mana dalil bahwa kalau lelah ibadah itu bisa mengangkat derajat kita? Bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangun kamu, tahajud kamu, semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia. Orang kalau bangun malam, Bu, itu kadang ada capek gitu, ada lelah. Bangun jam 3 ya, ada lelah, Bu. Nah, justru kalau kita ibadah itu bila perlu sampai titik lelah ya. Di antara bapak-bapak ada yang suka olahraga, Pak? Kelihatannya lihat badannya ini rata-rata rajin olahraga. Nah, kalau nge-gym ya Pak ya, nge-gym nih ya, kalau ngangkat barbel gitu sampai pegel Pak ya, terus nah katanya itu ototnya sampai robek. Begitu otot robek nanti ada recovery, jadi berotot Pak, melendung terus saat gitu kan. Tapi mun olahragana ya, jika saha di dianya ya Kang Ridwan ya nya nggak pegel nggak apa ente pegel jadi olahraga teh kieu. Padahal nu diangkat ku Kang Ridwan teh itu teh galon tapi kosong. Maka karena tidak sampai titik lelah nggak ngaruh ke otot kita. Tapi kalau kita ngangkat sampai titik lelah, perih, sakit, nah disitulah ya dapat tuh, gitu. Ada nggak di sini kalau jalan kakinya suka ya celekit ke perut teh? Tadi situ mulai si fat itu terbakar. Kenapa ibu matarat nyeri dakia tuh? Nggak ada lelah kia we. Membuang energi, iya dibuang, tapi ya cuma energi kecil kan kayak gini. Nggak diculak-culak gitu, gitu. Tapi orang yang jalan kaki cepat, wah gitu kan, itu kerasa capeknya, dapet tuh. Jadi ibadah itu bila perlu sampai titik lelah gitu. Sampai titik lelah. Sholat
tahajud tadi yang dikatakan, asa ayyab atsaka rabbuka maqama mahmuda. Nanti Tuhan memberikan kedudukan yang mulia karena kamu lelah gitu. Gitu loh. Jelas ya? Jadi di 10 hari terakhir bila perlu sampai titik lelah. Maka Bu, baca Quran 1 halaman dengan 1 juz, lelahnya beda. Yang lebih beda lagi dengan 1 ayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Enggak ada lelah, Pak. Tapi kalau 1 juz mulai ada mata perih, kadang ada kunang-kunang, ya kan gitu. Kadang ngebleng ya. Kadang sampai akhirnya ditutup dulu, digecek-gecek lah, kecek. Nah, baca lagi. Berarti Anda sampai titik lelah tuh. Jadi ibadah tuh bila perlu sampai titik lelah gitu. Ya. Taraweh dengan imam yang suratnya panjang-panjang dengan yang pendek-pendek, afdol mana? Pendek-pendek. Ibu-ibu mah pendek-pendek. Bu, kalau bapak ya tahajud di Masjidil Haram lelah, Pak. Kenapa? 1 malam 1 juz. Kalau di Masjidil Haram itu 1 malam 1 juz. Jadi kalau saya ingin tahu ini imam juz keberapa ya, inget-inget, oh ini malam ke-16, buka we juz 16, pas dengan yang dibaca imam. Karena kalau sholat tarawih makan kita boleh sambil lihat mushaf. Makanya di Masjidil Haram jangan heran, sok Anda lihat di televisi apa yang menyiarkan langsung, itu ada yang imam baca kiawe, ikutin gitu. Boleh untuk sholat sunnah. Gimana Ustadz kalau saya di rumah sholat tahajud? Boleh. Waladhdallin amin. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus baca gitu. Mentak kalau sholat tarawih itu sampai titik lelah itu yang bagus ya. Tapi ada juga imamnya pendek bacaannya, paling panjang waduha, tapi ibunya lelah sampai kita ayat itu padahal cuma waduha kan kubabatulan tadi kieu itu. Inti nama beribadahlah sampai titik lelah gitu. Nah di sini nih, ini pahalanya beda-beda tergantung tingkat kelelahan ya. Lelah dia apa? Perjalanan ke sini ya, karena ada juga yang ke sini itu enggak lelah sama sekali ya. Udah mah rumahnya di sini, diantarkan ku mobil, turun nate persis di depan masjid. Udah gitu nggak usah mikir parkir, turun ya. Masuk, nanti begitu bubar ke supir WA, ibu udah selesai, jemput keluar ibu teh nangtung. Nah ini beda pahalanya, jangan anu ya gitu, susah nyontokenanya saya. Ya Allah. Tapi Bu, makin Anda lelah itu pahalanya makin besar gitu ya gitu. Yang kedua ya, kita lagi cerita tentang lelah yang mendatangkan kecintaan Allah. Satu, lelah dalam ibadah. Yang kedua ya, lelah dalam mencari ilmu. Bu, lelah mencari ilmu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bersusah payah menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi susah payah Bu, ada satu perjuangan mencari ilmu, maka Allah permudah dia jalan ke surga. Ini kabar gembira bagi yang
lemah hafalan. Kan susah payah dia kan, susah ngerti, cepat lupa. Kan itu iya. Orang lain mengapalin waduha teh sajam hafal, dia mah 3 bulan can apal-apal. Kan dia lelah kan gitu, lelah kan gitu. Nah, ini kabar gembira bagi yang ya ku Allah diuji dengan susah ngerti, cepat lupa. Kenapa? Anda makin lelah mencari ilmu, Allah akan berikan pintu-pintu kebaikan. Kata Anda teh, maka aku mah kalau dapat pelajaran teh gampang we. Ya, kan aku mah jenius, cek Anda teh. Maka Anda kudu belajar lebih banyak lagi, paham ya? Jadi makin banyak gitu, makin otak kita cerdas, makin banyak sampai capek otak kita tuh belajar ilmu. Bukan hanya capek otak, tapi juga capek fisik tadi. Ya. Man salaka thoriqan, siapa yang menempuh jalan dengan susah payah, maka Allah akan bukakan jalan pintu-pintu kebaikan. Itu sebabnya kalau ada pengajian itu jangan lihat di mana pengajian, di Al-Irsyad, menijau. Ya, kan rumah Anda di Dayakolot atau rumah Anda di Cileunyi, ya, menijau, jalani saja, jangan bilang jauh, jalani. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang susah payah mencari ilmu, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu yang kedua, ya. Jadi di 10 hari terakhir kita berusaha untuk lelah ibadah, lelah mencari ilmu. Nah, kemudian kita juga akan mendapat kebaikan lelah mendidik anak. Nah, Ibu, Bapak suka ada titik capek nggak ngedidik anak? Ya. Kalau ada capek ya nggak apa-apa, itu kelelahan yang bisa membawa cinta Allah pada kita. Punya anak teh ini susah diajak sholat teh, padahal ya udah kuliah gitu, tapi ini susah diajak sholat teh. Padahal mah playgroup di playgroup Al-Ihsan, SD Al-Karomah, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Kautsar. Tapi pas kuliah teh meni susah. Kalau kita lihat ikhtiar mah dari playgroup sampai SMA disekolahkan di sekolah Islam. Tapi kenapa kuliah teh masih susah disuruh sholat? Sing sabar. Itu lelah mendidik anak. Emang orang tua Anda nggak lelah didik Anda? Lelah, tahu nggak? Kieu cenah, ngedidik anak teh lelah. Emang Anda teh lelah? Emang orang tua Anda nggak lelah? Lelah. Lelah kan orang tua Anda ngedidik Anda daripada Anda ngedidik anak. Cenah paham menikit tuh. Aya bocoran. Jadi Bu, Pak, saya kalau mikirnya jangan-jangan saya ngedidik anak ada lelah. Jangan-jangan emak jeung bapak lebih lelah lagi ngedidik saya gitu loh. Gitu. Jadi kita teh kalau lelah ya, ada capek gitu, ya budak teh meni hesep pisan dikasih tahu teh kan gitu. Tah jangan gini, kamu mah ya dikasih tahu ku mamah teh mending enggak robah-robah. Jangan gitu. Anda mikir, jangan-jangan ibu bapak aku tuh lebih lelah lagi. Ada kan di antara Anda di SMP SMA teh bermasalah aja. SMA berapa kali tuh orang tua Anda dipanggil, kenapa? Baju kancingnya dibuka tuh, kieu, rok pendek, ditegur, dipanjangan, dibelah belakangnya ku Anda. Kabayang tuh, rok Anda teh pendek, dipanggil, ya, panjang, dibelah ti dieu, sat. Duh kan, coba bayangkan. Sebenarnya kalau kita ini capek ngedidik anak, bayangkan, jangan cuma kamu teh ini susah diajarin teh, kamu teh ingat, jangan-jangan ibu bapakku tuh lebih capek dari aku, tibatan aku ngedidik anakku, gitu loh Bu. Supaya kita nyadar, satu, oh iya ya, orang tuaku sudah berjuang mendidik aku, ternyata ngedidik teh capek, lelah, gitu.
Jadi muncullah rasa syukur sama orang tua, sabar ngadepin orang tua gitu. Jadi jangan cuma berpikir, duh anak aku teh meni susah dididik. Bukan hanya berpikir begitu. Bayangkan orang tua kita itu susah juga ngedidik kita. Karena setiap orang itu punya tantangan sesuai zamannya. Punya tantangan sesuai zamannya. Zaman saya, bapak dan ibu tidak pernah bingung. Aam teh main game terus. Karena belum ada game-gamean. Belum ada zaman saya mah. Nah, anak sekarang, atuh udah budak TK udah tahu password HP indungna. Anak TK mah sekarang ge mun nunggu makan teh kieu we. TK. Kebayang capeknya kita mendidik anak sekarang nih, dahsyat ya. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, 1 lelah mencari ilmu, 2 lelah mendidik anak, 3 lelah menghadapi ujian. Iya, setelah berapa? Ketiga. Sekarang? Ya setelah 3, 4. Yang keempat lelah menghadapi ujian. Bu, hidup itu akan diwarnai dengan ujian. Ujian demi ujian, ujian. Ujian itu memang ada 2 kalau menurut surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa bu? Ayat 35. Ujian itu ada 2 macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Kalau suami ibu baik-baik saja, rezeki ibu berlimpah, anak tidak bermasalah, ibu diuji dengan kebaikan. Tapi kalau udah merezeki seret, suami juga banyak bikin ulah, anak-anak bermasalah, itu diuji dengan keburukan, dengan penderitaan. Baik dan buruk itu adalah ujian. Nah, tapi biasanya orang suka lelah ketika menghadapi ujian berupa keburukan. Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Pasti kami akan mengujimu dengan kekhawatiran, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta. Mungkin harta berlimpah, tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Apapun itu kadang bisa membuat kita lelah. Nah, Allah akan memberikan di ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Kalau kita menerima segala kelelahan-kelelahan ujian, Bu, Pak, maka di ayat 157-nya ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu ampunan dan rahmat. Jadi kelelahan yang bisa mendatangkan cinta Allah tuh saat kita merasa lelah diuji. Dan tolong diingat, kita kudu sabar kuat. Kenapa? Karena biasanya pertolongan Allah itu turun di puncak ujian. Saya kasih contoh. Kapan Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah saat berhadapan dengan Raja Namrud? Kapan? Ketika Nabi Ibrahim diikat, dilemparkan ke api. Itu puncaknya. Disitulah Allah menolong. Ya narukuni bardaw wa salama. Api dingin, selamatkan Ibrahim. Jadi Allah nolong itu di puncak ujian. Kapan Nabi Ibrahim ditolong ketika harus menyembelih anaknya? Kan ujian tuh kan? Ibrahim, sembelih anakmu. Padahal itu anak yang dirindukan, diinginkan. Berpuluh tahun Nabi Ibrahim berumah tangga tidak dikarunia anak. Sampai ketika ya Allah menakdirkan Nabi Ibrahim punya anak dari Bunda Hajar. Falama balagha ma'ahu sa'yu. Ketika anak itu remaja, disitulah Allah mengujinya dengan perintah menyembelih. Kapan ditolong oleh Allah, Pak? Ketika falamat talla,
Tahu tala? Tala itu pisau tuh udah nempel, udah tinggal tek. Hanya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatif almatu marusata juduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan saja, aku siap sabar menerima ujian itu. Dibaringkan Ismail, nempel. Nah, begitu udah nempel itulah Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengganti Ismail dengan seekor kambing. Bukan berarti Nabi Ismail jadi kambing, tak itu suka ceritanya teh sok teu bener. Begitu pisau nempel berubahlah Ismail jadi kambing. Cek barudak teh, jadi gimana? Ismailnya kemana? Ibrahim, ganti anakmu dengan kambing. Jadi nu disembelih itu kambing. Kapan? Ketika pisau itu udah nempel. Nah, kan udah di puncak ujian. Kapan Nabi Musa ditolong oleh Allah sampai Fir'aun itu ditenggelamkan? Kapan, Mbak? Ketika dikejar-kejar, mentok nih di depan lautan merah, balik tentara Fir'aun yang ganas itu. Nabi Musa udah nggak punya kuasa, ya. Saat itulah Musa, pukulkan tongkatmu, maka ada jalan menuju Palestina. Di saat itulah Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Jadi kapan kita ditolong? Biasanya kalau kita di puncak ujian. Jadi Bu, kalau sekarang ini rasanya kok capek ya, anak belum soleh juga, sing sabar Bu, nanti Allah nolong di puncak ujian. Kenapa ya suami aku teh belum soleh juga, sing sabar Bu, nanti di titik puncak Allah nolong kita. Gitu. Bentuk pertolongannya macam-macam. Bisa saja suami Anda teh meninggal, kan Anda rudet kusalaki terus meninggal, ya kan Anda jadi pelong kan, ya itu pertolongan. Atau bisa juga suami Anda teh soleh berubah, kan kita nggak tahu bentuk pertolongannya. Nah ibu seserian, ya kan, betul nggak sih? Jadi bisa saja tuh suami teh soleh Pak, gawe mabok, judi sampai istrinya teh capek Pak. Tiba-tiba datang orang nagih, ya kan gitu. Suami kerjaannya judi, kerjaannya mabuk, kerjaannya, tapi juga si istri kudu menghidupi anak. Ada Pak, istri yang berjuang menghidupi dirinya, menghidupi anaknya, udah gitu kudu mayaran hutang suami. Mending kalau untuk kebaikan, untuk judi, ya. Wah, si istrinya sabar we, sabar. Jualan we di pasar teh, wah pagi jadikan siang, wah gitu. Aya telepon ti Pak RW, Ibu, wih, kenapa? Suami ibu kasetrum pupus. Innalillahi. Sejak kasetrum maut suamina, paling tidak beban dia ringan. Pertolongan Allah saudara, ya kan. Anda nggak tahu bentuk pertolongannya gimana. Atau gini, tiba-tiba suami Anda teh datang nangis, mah aku minta maaf, selama 20 tahun aku nyakitin kamu, membuat kamu berat, aku insaf sekarang. Benar suami Anda soleh, di puncak ujian berubah. Jadi sebenarnya kita itu kudu sabar aja, sabar, tabah. Kenapa? Nanti ada satu timing di mana Allah menolong kita. Biasanya sampai titik lelah. Ibu udah lelah sekarang, berarti menurut Allah mah can lelah ibu teh. Mata can ditolong ku Allah teh. Ya Allah paham, aku tuh udah lelah banget. Belum, ya belum. Cek Allah teh, kamu masih harus terus diuji gitu. Jadi Bu, di 10 hari terakhir kadang kita sampai lelah. Nggak apa-apa, karena lelah yang mendatangkan cinta Allah tuh lelah dalam ibadah, lelah dalam mencari ilmu, lelah dalam mendidik anak, dan lelah dalam ujian, ya. Sebenarnya masih ada kelelahan yang lain, tapi karena saya sudah lelah jadi sebenarnya masih ada kelelahan-kelelahan yang lain, tapi karena saya sudah lelah, ya, sampai mikrofon juga sudah habis baterai. Nah saudara-saudara, ibu bapak, itu saja yang bisa saya bahas.
Kita akhiri dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.